tentang menuju hatimu. Menuju hatinya dia ini berbicara tentang kondisinya dia saat ini dan perasaan dia. Hai, halo Taurus, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Taurus ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Dan kali ini kita membahas tentang menuju hatimu. Menuju hatinya dia ini berbicara tentang kondisinya dia saat ini dan perasaan dia saat ini. Dan ini adalah untuk seseorang yang ada di hati kamu, siapapun dia. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart ya. Kemarin ada yang marah-marah hanya karena dia melihat zodiak kekasihnya. So pakai logika aja ya sayang. Oke. Well, makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merasa terluka, yang saat ini sedang merasakan sesak di dada. Kiranya cahaya ilahi masuk melalui celah-celah lukamu dan membersihkan setiap luka batinmu. Disegarkan kembali, dilembutkan kembali, sehingga hatimu bisa bangkit dengan penuh cinta dan menarik orang-orang yang baik di dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, well. Perasaan, kondisi ya, kondisinya dia. Kondisi emosi, kondisi secara fisik. Oke. Oke. We'll see. Never jam today. Ini soalnya bahasa Inggris ya. Oke. Dia saat ini sedang bingung. Ya. Sedang bingung artinya dia itu sedang nggak tahu gitu mau ngapain, mau kemana. Di dalam hidup itu mau ngapain, tujuannya mau kemana. Sorry, benerin dulu kamera. Jadi, dia sedang berada dalam kebingungan. Berada dalam kebimbangan, sepertinya untuk kehidupannya sendiri adalah hidup yang ngeflow, yang tanpa tujuan ya. Jadi belum ada satu tujuan pasti di dalam kehidupannya. Dan dia sendiri menjadi seseorang yang suka ingkar janji. Ya. Dia sendiri menjadi seseorang yang suka ingkar janji. Kenapa begitu? Karena ternyata dia sendiri adalah menjadi seorang korban yang seperti itu juga gitu. Dia juga adalah seorang korban yang merasa kecewa karena janji-janji yang diucapkan orang kepada dia itu tidak terwujud. Dan akhirnya itu impact-nya ke dalam hidupnya adalah dia pun juga melakukan hal yang sama. Dia berjanji mungkin termasuk salah satunya kepada kamu dan tidak dia tepati. Ya, dia sedang hidup di dalam kegelapan saat ini. Kegelapan seperti apakah? We'll see. Dia sedang lemah iman. Bener-bener lagi terpuruk tidak berdaya. Lemah iman tuh artinya dia kayak seolah-olah nggak punya harapan gitu ya. Dan sekarang even sedang berada di dalam situasi kekurangan ya, bahkan untuk makan apapun itu dia mikir gitu mau apa, aduh besok gimana gue bisa survive gitu, gimana ya gue bisa makan, bisa apa. Dia sedang dalam kondisi yang benar-benar saat ini kalau orang Jerman bilang itu kepepet ya bahasanya.
kepepet. Kepepet itu bukan babi ngepet ya, please, beda. Dan hidupnya tuh seperti kayak kering kerontang gitu ya. Kering kerontang, dan ini I don't know, saya melihat mungkin beberapa dari pasangan Taurus ini apa ya, pengen anak tapi nggak kunjung gitu, maksudnya nggak kunjung punya anak ya. Jadi beberapa sampai berimpact ke situ, sampai pengen punya anak sebetulnya, tapi nggak bisa punya anak gitu. Ini untuk apa ya? Ini relevan untuk beberapa aja, beberapa ya. Jadi hidup yang kering, hidup sedang berada di dalam kegelapan, ini dia benar-benar mungkin sedang berada kayak reach the bottom atau menyentuh level dasar kehidupan, lagi di dasar banget, lagi di lembah dasar, sampai dia kehilangan kekuatan ya. Ini kondisinya dia saat ini. Dan saat ini saya mau lihat untuk apa yang dia rasakan tentang kamu. Apa yang sebetulnya ingin dia katakan kepada kamu. Ini kartunya bikinan Bunda sendiri ya. Kartunya bikinan Bunda sendiri ya, demi kalian gitu. Kita akan lihat seakurat apa, bagaimana dia bisa menggambarkan dengan detail, bisa atau enggak, kita akan lihat ya. Oke. Oh, suatu saat dia akan kembali menghubungi kamu, tapi tidak dalam waktu dekat. Beberapa tahun, hitungannya tahun, ya. Dia akan menghubungi kembali beberapa tahun, tidak dalam waktu dekat. Karena dia merasa kamu adalah seseorang yang menularkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya, ya. You awaken my soul, ya. Kamu adalah sebetulnya seseorang yang menginspirasi dia untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya. Well, dia mengakui dia sedang kena karma. Karma is bitch. Dia tahu ini kayaknya aku lagi kena karma gitu, karena mungkin menyakiti kamu, karena perbuatannya sendiri ya. Dia tahu dan dia merasakan bahwa dia sedang kena karma saat ini. Nyadar loh orangnya. Nyadar. Dan dia berada dalam persimpangan, gak ngerti mesti ngapain, mesti ambil kanan atau ambil kiri, mesti maju atau mundur. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih, gak bisa berpikir dengan jelas ya. Sedang berada di persimpangan. Ya, Bunda tuh kadang-kadang tuh heran gitu ya, kenapa kartu-kartu ini tuh bisa bersinergi. Ini oracle-nya bilang seperti itu, and you know what? Di sini dia katakan bahwa aku tuh sekarang lagi dalam mode bertahan, mode survival. Mode bertahan tuh artinya cuma bertahan untuk hidup gitu loh. Aku sekarang sedang berada di dalam mode bertahan. Ya, ini tentang kehidupannya dia. Berarti kalau dia di dalam mode survival ini, berarti tuh hidupnya tuh lagi di dasar banget. Lagi kepepet banget. Bisa hidup itu alhamdulillah. Ya, bisa makan tuh alhamdulillah ya. Dia sedang berada dalam situasi seperti itu. Kadang-kadang dia merasa terkoneksi dengan kamu ya. Apa ya? Dia sering kok merasa terkoneksi dengan kamu. Misalnya pas kamu kangen sama dia, dia pun tuh tiba-tiba kayak kesentil gitu, kayak kesentak. Kangen banget gitu loh. Kerasa kangen gitu. Terus kemudian kadang-kadang dia pun tahu gitu ketika dia lagi mikirin kamu dan kamu sadar gitu, atau kamu tiba-tiba kayak ini pasti lagi mikirin aku. Jadi dia merasa ada koneksi sebetulnya antara kamu dan dia. Dan saat ini dia sengaja menjauh dari kamu karena dia tidak ingin menyakiti kamu ya. Dia tidak ingin menyakiti kamu, dia nggak pengen apa ya. Dia tidak pengen dia tidak pengen melukai kamu, dia nggak pengen nularin kamu, dia nggak pengen ngajak kamu ke dalam kesulitannya dia saat ini ya. Dan dia merasa menyesal, dia berada dalam penyesalan, dan suatu saat dia pun sedang sedang kayak semacam berhalusinasi. Aduh, seandainya waktu itu tuh aku menikah sama kamu gitu ya. Seandainya waktu itu aku tuh
bersama-sama dengan kamu gitu. Seandainya jadi di dalam hatinya itu dia ada keinginan untuk menikah bersama kamu. Di dalam hatinya itu dia ada keinginan untuk ya Allah kalau misalnya hidup sama kamu tuh kayaknya mungkin nggak bakalan sesakit ini gitu dia menjalani hidup. Jadi dia kayak semacam berhalusinasi seperti itu ya. That's why suatu hari dia akan kembali lagi kepada kamu, tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Hitungannya tahun, ya. Dan saat dia kembali, dia akan melihat kesempatan. Kalau misalnya kamu masih sendiri, dia akan mencoba lagi. Dia akan mencoba untuk untuk menjalin hubungan percintaan lagi bersama-sama dengan kamu. Kita lihat di masa depan, apakah benar-benar kalian akan berjodoh atau enggak. Kemungkinan di masa depan, apakah kalian akan berjodoh atau tidak. Dikocok dulu ya. Kadang kalau shuffle-nya kurang sip itu masih kebawa energi yang sebelumnya. Sebenarnya orang ini tuh bertanggung jawab ya. Dia mengakui dia salah dan siap bertanggung jawab dengan kesalahannya. Cukup bijak sih, maksudnya tak ngerti salah. Antara kamu dan dia itu sebetulnya adalah hubungan karmic relationship. Karmic relationship itu adalah hubungan yang mungkin kayak awal-awalnya itu memang klik gitu ya, menyenangkan, tapi lama-lama semakin belakangan kalian akan semakin saling menyakiti dan ini yang terjadi. Karmic relationship itu dimaksudkan untuk kalian belajar satu sama lain. Gak taunya kamunya yang harus memberi pelajaran atau dianya yang harus memberi pelajaran ke kamu ya. So, ini adalah sebuah hubungan karmic relationship yang memang kalau misalnya dalam jangka panjang ini menyakitkan. Oke. Untuk saat ini dia masih menghindari untuk berbicara dengan kamu. Mungkin beberapa malah sudah diblokir sama dia. Kenapa? Itu ya karena memang rasa sakitnya sendiri sebetulnya itu untuk melindungi hatinya sendiri ya. Hand of Cards. Ada banyak hal yang dia sembunyikan dan dia banyak melakukan kayak coba-coba, hidup kok coba-coba gitu. Coba-coba ya, ada banyak kepura-puraan di dalam kehidupannya. Terus kemudian dia juga hidupnya itu sangat beresiko. Jadi dia banyak mengambil resiko-resiko termasuk ketika bersama-sama dengan kamu ya. Dia mengambil satu resiko, tapi kalau misalnya saya lihat ini ke depannya kalian tidak bersama ya sayang. Sekalipun dia pengen hidup dengan kamu ke depan. Di depan memang dia akan mencoba untuk mencari kamu. Itu kan niatnya ya. Niatnya dia pengen datang kembali kepada kamu. Niatnya dia pengen ketika kembali itu dalam kondisi dia lebih siap, dia pengen untuk menikahi kamu, pengen serius dengan kamu, tapi pada kenyataannya di depan itu tidak terjadi. Jadi hanya berupa kayak cita-cita dan angan-angannya dia saja. Iya, sayangku. Well, ini memang satu pelajaran di dalam kehidupannya. Dia belajar banyak tentang hidup. Dan terlebih karena saat ini kondisinya itu lagi acak-adul banget. Ya, dan ini sebuah pelajaran untuk dia tentu saja. Dan apakah nasihat semesta buat kamu, Taurus? Nasihat semesta buat kamu, Taurus. Taurus, sayangilah diri kamu sendiri. Ya, sekalipun memang saat ini kamu tidak bersama dengan orang yang kamu sayangi dan kamu sukai, tapi sayangilah diri kamu sendiri karena sekeras apapun atau seindah apapun engkau mencintai orang lain, sesungguhnya yang paling butuh untuk dicintai adalah diri kamu sendiri. Jadi ini gambaran seorang ayah bersama seorang anak. Ya, diri sendiri itu biasanya disebut atau digambarkan sebagai inner child, ya, diri kecil ya. Jadi mulai saat ini diri kamu disayang. Disayang dengan cara apa? Kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang indah.
Kamu berhak untuk disayangi, kamu berhak untuk dicintai. So, lepaskan dia yang tidak menghargai kamu di dalam kehidupannya. Lepaskan dia yang mungkin dia sedang sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan baru akan datang kembali kepada kamu tuh setelah beberapa tahun loh. Apakah kamu mau menunggu gitu loh? Ya, sayangi diri kamu sendiri. Setiap pagi ketika bangun katakan bahwa aku sayang kamu wahai diriku. Aku menerimamu apa adanya wahai diriku. Aku sayang kamu wahai diriku. Ucapkan itu setiap pagi sambil tersenyum. Terimalah setiap bagian tubuhmu. Terimalah setiap kegagalanmu di masa lalu. Terimalah segala blonteng-blonteng atau belang-belang cerita kehidupanmu ya, Taurus. Well, kalau misalnya readingan ini rasanya dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya sayang. Well, oke Taurus, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Aku mendoakan segala kebahagiaan di dalam cinta buat kamu ya. I love you Taurus, bye-bye.